Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Kita ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, kalau tadi kan kita sempat dengarkan perbincangan kami bersama dengan Prof. Muradi yang menyatakan bahwa DKI Jakarta ini memang peraturannya khusus. Kewenangannya kemudian langsung dipegang oleh gubernur, beda dengan Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Apakah memang betul begitu, Bang? Ya benar kalau perspektif pemerintahan daerah. Tapi kan ini soal pasal 93 di Undang-Undang 6. Lalu soal pemberhentian kepala daerah di Undang-Undang Pemda yang juga punya mekanisme kurang lebih sama dengan daerah lain, walaupun bedanya tipis lah. Tapi kan bukan konteks model pemerintahan daerahnya, tapi model bagaimana orang diberikan sanksi, terutama berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, Anies kan mau dikejar ke arah sana. Bagi saya ya untuk memanggil ya silahkan saja. Tapi kalau kemudian menerapkan peraturan yang tidak berimbang kepada kepala daerah lain, orang merasa ini tidak adil. Dan ini seolah-olah dibuat-buat untuk kemudian untuk tujuan politik. Kemarin kan yang berkumpulnya massa kan tidak hanya di DKI Jakarta, lebih parah di Cengkareng, yang kemudian yang hanya dipersalahkan teman-teman kepolisian. Padahal pertanggungjawaban untuk objek vital seperti bandara itu tidak hanya teman-teman kepolisian, ada yang lain, tetapi juga tidak diberikan sanksi atau tidak dipermasalahkan. Bahkan kan itu masuk wilayah provinsi tertentu, kepala daerahnya tidak dipermasalahkan. Nah, bagi saya memang kita punya kewajiban untuk menegakkan disiplin di tengah pandemi, tapi sanksinya jangan sampai pidana, karena itu seolah-olah melihat masalah ini dalam skala yang sangat mikro ya, padahal mestinya ini harus dilihat bahwa ada ketidakdisiplinan bersama, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta masyarakat yang memang harus secara bersama-sama berkomitmen untuk dibenahi. Oke, saya ke Prof. Muradi lagi. Anda mendengar pernyataan dari Bang Ferry, Prof. Syarat nuansa politisnya kental. Iya, saya ingin luruskan saja. Ini kan baru pada penyelidikan ya. Saya ingin katakan bahwa kitanya jangan terlalu maju. Kenapa terlalu maju? Karena ada dua mungkin Bang Ferry paham betul bahwa saya mungkin bukan hukum, tapi dalam hukum kan ada hukum positif ya, yang memang pada akhirnya kemudian itu harus diuji betul gitu. Jadi kalaupun kemudian orang berasumsi bahwa akan ada terjadi politisasi dan sebagainya, saya kira ya harus dalam konteks yang agak berbeda begitu, kira-kira seperti itu. Oke, Bang Edi. Ya. Gimana? Lanjut, Prof. Ya, jadi kalaupun misalnya ingin kemudian bahwa ini kekhawatiran publik ya kita awasi bareng-bareng. Kalau pada akhirnya misalnya polisi akan juga dalam penyidikan dia akan melebar kan? Apakah dia melebar atau dia menajam ke depan gitu. Nah, dalam konteks ini ya saya kira perlu juga dilihat. Jadi kalaupun dia lihat bahwa ini seolah-olah ada politisasi, ini terlalu maju menurut saya, terlalu berprasangka yang terlalu jauh. Kalau ternyata betul itu terjadi, saya setuju dengan Bang Ferry tadi bahwa perlu ada penegasan, karena toh di Undang-Undang 6 2018 memang ini kan perlu juga diverifikasi bahwa ada mungkin karena terlalu bukan terlalu lah sangat cepat prosesnya, Prof, ya kan? Ya? Enggak, kalau modelnya kan memang secara normatif kan ada dua tahapan tuh. Tahapan ini evaluasi internal sudah dilakukan misalnya di polisi. Tahapan yang kedua memang dia akan menyasar siapa yang kemudian terlibat dan pemangku kepentingan di situ. Saya kira di level itu yang saya kira perlu kita amati betul. Karena kalau tidak, saya ingin kita akan terlalu berprasangka terlalu jauh. Saya bilang terlalu jauh kenapa? Karena posisi kita sampai hari ini baru pada penyelidikan. Itu mungkin Bang Ferry paham sebagai orang hukum ya. Tahapannya masih 2-3 tahapan berikutnya sebelum pada penyelidikan begitu kira-kira. Oke, Prof. Edi, Bang Edi. Bang, tadi kan juga sempat disinggung mengenai pasalnya kan. Nah, kalau kita dapat bacakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu kan bunyinya setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sekali lagi ada beberapa kalimat mengenai kekarantinaan kesehatan. Nah, sedangkan untuk DKI Jakarta ini kan aturannya adalah PSBB. Kemudian polisi pasti tahu betul dong mengenai pasal yang disangkakan, Bang Edi.
Bang Edi. Nampaknya ada gangguan komunikasi lagi ya. Kita langsung berikan pertanyaan ini kepada Bang Ferry kalau gitu. Silakan Bang Ferry. Apakah sudah tepat pasalnya sendiri? Pasal itu sebagaimana saya ungkapkan kan ada sebab akibat ya. Kalau tidak ada akibatnya belum bisa. Lalu unsur yang menarik kan adalah unsur setiap orang. Berarti tidak hanya Anies tuh, seluruh peserta itu kena itu ya. Bayangkan berapa orang yang akan mau dipidanakan. Lalu tadi kan sudah disampaikan oleh Prof. Muradi bahwa ini kan hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini. Seingat saya banyak sekali yang bisa dikenakan kepada kepala daerah, terutama yang 270 dalam pilkada, karena orang berkerumun dengan kampanye, tapi kemudian yang diproses hanya Anies saja. Jadi memang akan timbul tanda tanya. Dan dalam konteks hukum pidana tentu saja kalau itu dikenakan tidak bicara soal DKI sebagai provinsi istimewa, tapi kalau pidana itu kan betul-betul erga omnes ya, kena semua. Apalagi pasalnya jelas menyebutkan setiap orang. Nah, setiap orang kok cuman Anies, kan begitu timbul tanda tanya yang besar bagi publik luas. Nah, perimbangan penting sekali di dalam hukum ya. Makanya ada azas yang menjelaskan bagaimana perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang kemudian tidak tergambar dan bagi saya sulit bagi penegak hukum, pemerintah untuk menghindari asumsi itu. Karena di dalam presumption of guilty itu ada presumption of innocent ya. Orang boleh saja diduga, disangkakan sesuatu, tetapi yang dikedepankan adalah praduga tidak bersalah. Nah, kalau kemudian yang lain dianggap tidak bersalah, kenapa Anies digunakan presumption of guilty ya, praduga bersalahnya. Begitu. Baik, Bang Edi ini bisa dengar kita nggak, Bang? Ya, dengar. Sudah bisa. Nah, Bang Edi, tadi kita sempat tanyakan bahwa pasal yang digunakan dalam pasal 93 itu kan adalah bunyinya karantina kesehatan begitu. Sedangkan untuk di DKI Jakarta ini kan kewenangan diberikan kepada gubernur begitu, yang dilakukan adalah PSBB. Nah, pasal ini apakah bisa disangkakan, Bang? Ya, saya kira gini ya. Memang ini nanti akan menjadi kajian-kajian penyidik ya. Apakah memang bisa disangkakan atau tidak. Nanti karena ini soalnya ini prosesnya sangat panjang ya. Bang? Sekali lagi adalah bukan berarti beliau bukan berarti banyak pihak di sini inginkan jangan adalah dari tangan Pak Gubernur kemarin itu termasuk Pak Gubernur. Kita tahu Pak Gubernur juga sudah banyak melakukan upaya ya. Kemudian kemarin ada keramaian. Apakah sudah melakukan himbauan kepada yang bersangkutan? Apakah melakukan ini sayang sekali suara komunikasi kita sekali lagi berkali-kali dengan Bang Edi Hasibuan mengalami gangguan terus nih ya. Mungkin kita sudahi ya mungkin Bang Edi Hasibuan di segmen ini. Kita jeda dulu sejenak, masih ada 2 orang narasumber kami berikutnya. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali.